Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2020, kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani. Sebelum kita lebih lanjut dalam mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang kepadamu dalam syukur kami, sebab Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, pada hari ini kami rindu mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pengurapan ilahi terjadi atas kami, sehingga firman-Mu ini akan menguatkan dan meneguhkan iman kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan baca bersama-sama dalam dua bacaan ayat Alkitab. Yang pertama dalam kitab Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ke-10, dan yang kedua Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan bagi kita. Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Yang kedua, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dengar dan perhatikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya meyakini bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudari sering mendengar bahkan juga menyanyikan lagu pujian firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita menghayati pujian ini, maka di situ sesungguhnya kita diingatkan bahwa kita disadarkan bahwa firman Tuhan adalah alat yang membawa kita hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan akan memimpin kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak akan tersandung dalam kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan, dalam lagu ini dikatakan hidup kita dalam kegelapan, karena firman Tuhan adalah suluh yang dapat membimbing kita, menuntun kita. Karena itu penting sekali bagi kita dalam kehidupan kita untuk mendengar dan memperhatikan atau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, pada hari ini, melalui dua bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, sesungguhnya kita diingatkan kembali untuk lebih dalam lagi dalam mendengar, dalam merenungkan, dan juga memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nabi Yehezkiel diutus oleh Tuhan Allah untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka sungguh-sungguh dalam mendengar dan memperhatikan firman yang disampaikan kepada mereka. Tentu memperhatikan dalam bagian ini adalah lebih kepada tindakan yang harus mereka lakukan sebagai respon terhadap firman yang mereka dengar. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan Allah melalui Nabi Yehezkiel meminta Israel atau umat Tuhan untuk lebih dalam lagi mendengar, memperhatikan, melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka? Karena dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat yang pertama sangat jelas sekali disampaikan bahwa dengan mendengar, dengan memperhatikan firman Tuhan, kita tidak akan hanyut dibawa oleh arus dunia ini. Jika kita tidak memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan kita,
maka arus dunia akan mudah sekali untuk menyeret kita dan membuat kita jatuh dan terpuruk dalam kegelapan, sehingga membawa kita kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan dalam bagian ini adalah orang Kristen mula-mula berada dalam bahaya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka telah mendengar firman tentang Injil, tetapi firman itu tidak masuk di dalam hati mereka. Mereka tidak menghidupi firman Allah di dalam kehidupan mereka, sehingga kecenderungan mereka pada akhirnya meninggalkan Tuhan dan terbawa arus, diseret oleh dunia, sehingga mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Mereka mendengar firman hanya sepintas lalu, kemudian tidak memperhatikan dan melakukannya dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum semua berakhir dengan sia-sia di dalam kehidupan umat Tuhan, maka mereka diperingatkan kembali agar mereka lebih sungguh-sungguh dalam memperhatikan firman Tuhan dalam hidup mereka. Nah, bagi kita pada hari ini, ketika kita juga mendengar bagian ini, maka sesungguhnya Tuhan rindu agar kita tidak jemu-jemu untuk membaca Alkitab yang isinya firman Tuhan, untuk terus-menerus merenungkannya di dalam hati kita. Dan lebih lagi, kita harus menghidupi dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus teratur dalam membaca dan juga melakukan firman Tuhan. Kalau fisik kita perlu makanan tiap hari, bahkan mungkin kita makan 3 kali sehari, maka sesungguhnya kehidupan rohani kita juga perlu makanan yang sehat setiap hari. Dan makanan itu adalah firman Tuhan. Apabila kita teratur dan sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tidak hanya iman kita yang akan semakin teguh dan kuat, melainkan juga hikmat firman itu akan menolong kita dan membuat hidup kita menjadi manis di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, dengar, perhatikan, dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh kami menyadari bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bertekun di dalam membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu tiap-tiap hari. Sebab dengan firman-Mu lah kami terhindar dari hidup kegelapan. Dengan firman-Mu lah kami akan berjalan dalam terang yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.